Pagi hari ini kita belajar bareng-bareng, belajar sama-sama kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu beliau awalnya seorang akademisi. Setelah beliau menginjak usia tua 40 45, beliau sudah mulai meninggalkan sedikit demi sedikit dunia akademisinya. Beliau mencoba untuk masuk ke dunia spiritual. Kok makin asyik ketika hidup bersama dengan Allah. Hatinya tenang, pikirannya tenang. Akhirnya total dunia akademisinya betul-betul ditinggalkan. Lalu beliau masuk ke sebuah thariqah, namanya thariqah Syadziliyah. Pengalaman spiritual inilah yang kemudian beliau tulis dalam sebuah buku yang disebut dengan Al-Hikam. Al-Hikam itu jamak daripada hikmah. Hikmatun, hikmatani, hikamun. Hikmah itu artinya sekumpulan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Jadi hikmah itu adalah kumpulan kebaikan-kebaikan yang tidak ada batasnya. Hikmah. Ibnu Athaillah memberikan nama dari kitabnya itu adalah Al-Hikam. Kumpulan banyak kebaikan-kebaikan yang tanpa ada batas. Nah, hikmah yang pertama itu berbunyi min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja 'inda wujudi zalal. Sekali lagi saya ulangi, min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja 'inda wujudi zalal. Kalau kiai saya dulu maknaninya min alamatil i'timad iku setengah saking piro-piro tondone tetanggenan gitu. Bahasa Jawanya gitu. Dulu saya ngaji ini tahun 96 dengan Al-Maghfurlah Kiai Haji Jamaluddin Ahmad di Jombang. Nuqsanur roja utawi kurangi pengharapan. Kalau di pesantren ngajinya gitu. Jadi kalimat per kalimat ya diterjemahkan gitu. Indikator daripada ketergantungannya seseorang terhadap amalnya. Ini. Saya mencoba untuk melihat kitab tersebut, kenapa tidak diawali dengan bismillah? Ternyata hikmah ini sudah mengandung makna bismillah yang luar biasa. Kita digiring oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari untuk betul-betul cerdas kepada siapa kita harus bersandar. Banyak sekali di antara kita yang kepleset. Wah, ini kalau bukan usaha saya nggak mungkin begini. Kita bersandar dengan usaha. Kalau bukan kerja keras saya nggak mungkin seperti ini. Berarti kita menyandarkan kesuksesan kita dengan kerja keras kita. Coba kita pikirkan secara jernih, apakah hal tersebut dibenarkan di dalam tauhid? Sementara setiap saat kita baca Allahus Samad.
Kalau saya enggak bekerja keras, saya enggak mungkin jadi orang kaya raya. Menyandarkan kekayaan dengan usaha kerasnya. Dari hikmah ini, pelajaran yang kita bisa tarik yang pertama, tauhidul i'timad. Tauhidnya penyandaran. Yang namanya kita hidup di dunia butuh sandaran. Tapi persoalannya, siapa dan apa tempat kita bersandar? Jika di dalam hidup ini kita bersandar dengan harta kita menganggap bahwa kebahagiaan itu ketika kita memiliki uang. Maka di saat uang itu tidak ada, bahagia itu tidak ada. Kenapa demikian? Karena sandaran kita salah. Sandarannya adalah uang. Kalau sandaran kita adalah orang tua, belum lagi orang tua yang memiliki jabatan. Apakah jabatan di dalam persoalan keagamaan atau jabatan dalam persoalan yang lain? Oh, kita bersandar dengan orang tua kita. Di mana-mana kita dimuliakan, dihormati. Begitu orang tua kita tidak ada, siapa tempat kita bersandar? Kalau kita bersandar kepada kendaraan, kenapa tidak ngaji? Enggak ada kendaraannya. Kenapa? Bocor bannya. Kita telah bersandar kepada kendaraan untuk bisa ngaji. Enggak mungkin kita bisa ngaji, karena sandarannya salah. Sama halnya dengan orang yang bersandar dengan seorang guru. Kenapa enggak ngaji? Karena bukan guru yang biasa yang mengajar. Akhirnya tidak dapat kebaikan kita di sana. Apa yang akhirnya menghalangi seseorang untuk bisa mendapatkan ilmu? Karena dia bersandar kepada sang guru. Lalu yang betul tempat bersandar dan kepada siapa kita bersandar itu kemana? Ya jelas ke Allah. Saya tidak boleh mengatakan bahwa ini kemampuan saya. Semua adalah gerakan Allah. Tidak mungkin saya bisa berada di tempat ini, tidak mungkin saya kemudian bisa berbicara kalau bukan karena kekuatan Allah. Kembalinya kepada la haula wala quwata illa billah. Nah, di dalam kitab Al-Hikam ini kita betul-betul dipecut sama Syekh Ibnu Athaillah, jangan pernah menyombongkan diri. Kita bisa ini dan bisa itu bukan karena kita, mohon maaf kata, banyak di antara kita terkadang yang tidak sadar menisbatkan sesuatu pada dirinya. Secara tidak langsung dia sudah mensetarakan dia dengan Tuhan. Oh, dulu nggak seperti ini. Begitu anak masuk, anak rubah semuanya. Alhamdulillah sekarang. Tapi ada alhamdulillahnya juga tuh. Alhamdulillah sekarang bisa seperti ini. Anak rombak semuanya. Halus. Tapi di situ ada kesombongan. Merasa bahwa segala macam perubahan itu karena dirinya. Mana makna bismillah? Bismillah kalau
kata Syekh Said Bakr bin Said Syato Ad-Dimyati Al-Misri di dalam kitab Kifayatul Atqiyah, bimakna bi kana makana bi yakunu ma yakunu. Karena aku, kata Allah, telah terjadi apa yang telah terjadi. Karena aku akan terjadi apa yang akan terjadi. Manusia nggak memiliki kekuatan dan daya apapun. Nah, ketika seseorang dia bersandar kepada selain Allah, contoh dia bersandar kepada amalnya, bersandar kepada amalnya. Amal itu kalau dalam bahasa Indonesia memiliki dua makna ya, ada amal baik dan ada amal buruk. Seseorang dia bersandar terhadap amalnya, maka ketika dia menemukan kegagalan, dia akan mudah sekali putus asa. Min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur roja, berkurangnya harapan, hilangnya harapan. Inda wujudiz zalal, ketika dia mendapati kegagalan. Akhirnya yang terjadi adalah keputusasaan, dan ini sesuatu yang dibenci di dalam agama kita. Kegagalan itu adalah sebuah kemestian, sebuah keniscayaan. Kita sudah, contoh gini, saya berikan sebuah contoh yang sederhana. Kita naik sepeda motor, sudah hati-hati banget ya. Kita pakai helm, pakai sarung tangan, pakai jaket. Kita ikutin rambu-rambu lalu lintas. Tahu-tahu ditabrak dari belakang. Padahal udah hati-hati dan safety sekali kita. SIM kita bawa, STNK kita bawa. Ternyata jatuh, apakah jatuh itu sebab ditabrak atau jatuh sebab yang lain? Ketika seseorang jatuhnya itu bersandar kepada sepeda motor, besok dia nggak akan mau naik sepeda motor lagi, karena dia putus asa. Yang ada adalah ketakutan yang amat sangat. Kesalahan yang kemudian terjadi, kegagalan yang kita temukan, ini adalah merupakan bagian daripada skenario perjalanan yang telah Allah tuliskan untuk kita. Jadi indikator orang yang menyandarkan segala sesuatu dengan amalnya, ketika dia menemukan kegagalan, pasti cepat sekali putus asa. Terus gimana mestinya kita? Sudah, mainkan tauhid. Manusia wilayahnya hanya sekedar berusaha. Usaha itu pun kita tidak bisa menciptakan. Usaha itu adalah ciptaannya Allah. Pasrah sepasrah-pasrahnya itu bukan dalam arti kita diam diri. Tetap kita jalankan, kemudian tidak sesuai dengan ekspektasi kita, oh itu yang terbaik sudah. Ini yang disebut dengan tauhidul i'timad. Ya, mentauhidkan sandaran. Mani' tamada bimalihi, siapa orang yang bersandar dengan hartanya, satu ketika dia akan dimiskinkan oleh Allah, dan di saat itu dia merasakan ketidakbahagiaan di dalam hidupnya. Berapa banyak saat ini orang
yang akhirnya stres, tadinya banyak punya, uang berlimpah. Begitu Allah goyang sedikit, stres, nggak pede. Orang yang bersandar kepada Allah pede aja, Tuhan saya Allah, Allah zat yang maha segala-galanya. Persoalan kebahagiaan itu bukan karena banyaknya orang punya uang. Nyatanya banyak orang yang hidupnya ngontrak dan rumahnya juga bedeng, asik-asik aja hidupnya, bukan uang. Kenapa saat ini kita selalu mendewakan uang dan uang kita jadikan sebagai standar ukuran kemuliaan seseorang? Prophetic optimism itu harus dibangun, confident itu harus dibangun. Artinya ketika sandaran kita kepada Allah, kita nggak bakalan jadi orang yang nervousan, nggak pedean. Toh sama-sama manusia yang kita hadapin, siapapun yang kita hadapin, sama-sama manusia. Nggak ada yang perlu kita takutkan, gitu loh. Luruskan i'timadnya. I'timad hanya kepada Allah dalam urusan apapun, dalam segala macam kondisi dan keadaan. I'timad kita hanya kepada Allah. Maaf, kami tidak pernah diajarkan oleh guru-guru kami untuk pandai membuat proposal, karena bahaya ketika kita diberikan kemampuan untuk membuat proposal, akhirnya dengan mengatasnamakan agama kita bikin proposal, minta ke sana, minta ke sini dan sebagainya. Gimana? Guru kami mengajarkan, yes, in tansurullaha yansurkum. Kalau kamu berada di jalannya Allah, kamu membela ajaran agamanya Allah, Allah yang bakalan nolongin secara langsung. Jadi jangan kemudian mengatasnamakan lembaga pendidikan keislaman, apakah itu madrasah, apakah itu pesantren, apakah itu yayasan yatim piatu, kemudian kita minta ke sana kemari. Berarti ketika tidak ada donatur yang memberikan, lembaga kita tidak jalan, sandaran kita sudah salah. Kenapa ini lembaga pendidikannya tutup? Karena donaturnya kabur semua. Salah sandarannya ini. Coba sandarannya ke Allah. Allah maha kaya, gudang rezekinya Allah, semuanya diberikan 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Di waktu yang bersamaan nggak sedikit pun berkurang tuh yang namanya gudang rezekinya Allah. Wallah nggak berkurang. Itu udah. Kalau sandaran kita Allah itu, Allah nggak bakalan mengecewakan kita, Pak. Kita bersandar kepada manusia, satu saat manusia akan mengecewakan kita. Bersandar kepada harta kita, satu saat harta kita akan memiskinkan kita. Bersandar kepada kecerdasan kita, satu saat kecerdasan kita akan menyesatkan kita. Tapi ketika kita bersandar kepada Allah, Allah tak akan pernah menyesatkan kita, Allah tidak akan pernah memiskinkan kita, Allah tidak akan pernah mengecewakan kita, gitu ya. Itu yang pertama. Dari kaedah ini, dari hikmah ini yang kita dapat pelajaran adalah tauhidul i'tibad. Nah, kemudian perintah kita usaha itu gimana? Kan gitu ya. Niatnya kita hanya untuk menebarkan manfaat sebagai manusia. Menebarkan manfaat. Memantaskan dirilah sebagai manusia. Karena kita hidup, orang hidup harus bergerak. Kalau sudah nggak hidup, ya nggak bergerak. Gitu. Saya bisa merasakan segarnya air ini ketika saya hidup. Kalau saya mati, nggak bisa saya minum. Dan saya tidak bisa menikmati segarnya air ini.
Nah, mumpung kita masih hidup, memantaskan diri kita sebagai manusia, apa yang harus kita lakukan? Bergerak. Fil harakah barakah. Di dalam sebuah pergerakan, di situ ada banyak kebaikan. Jangan kemudian kita meyakini bahwa tempat kerja kita sebagai sumber rezeki kita. Ini bahaya. Akhirnya nanti kalau kita menganggap tempat kerja kita itu adalah sumber rezeki kita, falsafah katak yang kita ambil. Berapa banyak perusahaan, jangan kata perusahaan, tempat-tempat ibadah, karena sandarannya manusia, agar supaya mendapatkan tempat yang baik di sisi manusia, penilaian yang baik di sisi manusia. Orang kalau udah seperti itu, yang terjadi akhirnya dia sikut yang sebelah kanan, dia sikut yang sebelah kiri, bawahannya diinjek-injek. Untuk apa? Untuk menjilat yang atasan. Kenapa? Karena sandarannya manusia. Bagaimana pimpinan, atasan melihat bahwa yang baik hanya dia, yang lain gak ada yang baik gitu. Orang kalau dia kerja sandarannya Allah, dia menganggap bahwa kerja itu adalah bagian daripada ibadah. Dia bekerja kepada Allah lewat perusahaan ini. Yang memberikan rezeki sejatinya adalah Allah lewat perusahaan tersebut. Maaf kata Pak Romdoni di sini, kalau sandarannya adalah ini. Romdoni di sini, kalau sandarannya ini adalah ini, ketika nggak dikasih, maka kekecewaan yang terjadi. Masjid apa itu nggak menghargai ustadz sama sekali? Ya tak? Ya tak? Persoalan hati itu nggak selesai sampai di sini. Sampai kapan? Sampai kita dipendam ke dalam tanah. Terkadang orang-orang yang paham itu yang banyak yang kepleset itu. Wah, saya ditelepon suruh isi kajian. Terbesit dalam benak saya. Selesai. Sandaran saya berdakwah adalah ampluf. Selesai. Dunia sudah. Karena sandarannya amplop. Ini persoalan yang dianggapnya tabu, tapi harus disampaikan. Makanya Imam Al-Ghazali sampaikan ya, di salah satu karyanya, hati-hati para asatid, hati-hati. Ada asatid yang memiliki ilmu, ilmunya dia jadikan sarana untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Rajulun talabal ilma liyattakhidhahu zadahu ilal ma'ad wa lam yaqsud bihi illa wajha Allah wad darul akhirah. Fa hadza minal faizin. Kategori orang yang faiz. Ustadz yang faiz. Saya nggak tahu masuk dalam kategori yang mana nih. Karena saya bukan ustadz. Orang yang memiliki ilmu, kemudian ilmunya dia amalkan, diajarkan kepada orang lain, yang niat dia untuk supaya memiliki bekal. Bekal apa? Bekal akhirat. Ini faiz. Yang kedua, rajulun talabal ilma liyasta'ina bihi ala hayatihi al-ajilah wa yanalu bihi al-'izz wal jah wal mal wa yastash'iru fi qalbihi rikakata halihi 'inda khissata maqsadih. Seseorang yang memang memiliki ilmu, ilmunya ada, luas, public speakingnya luar biasa, jamaahnya beludak, tapi dijadikan kendaraan liyasta'ina bihi ala hayatil ajilah wa yanalu bil izz, supaya dia mendapatkan kemuliaan, agar semua orang memuliakan dia, wal jah pangkat, wal mal dia bisa mendulang harta sebanyak-banyaknya. Dia sadar apa yang dia lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Wah, kok jadi gini ya? Tapi karena ini tuntutan hidup, mau bagaimana lagi?
menganggap bahwa dakwah itu adalah profesi. Bukan, dakwah itu bukan profesi, Pak. Kayak gini bukan profesi, ini adalah kewajiban. Dan dakwah itu tidak hanya dimonopoli oleh orang-orang yang hanya dipanggil ustadz. Masing-masing kita memiliki kewajiban untuk berdakwah. Ini adalah salah satu di antara cara untuk berdakwah. Dakwah tidak hanya terbatas di masjid saja. Jangan mempersempit ruang gerak dakwah hanya di masjid. Di kafe kita bisa dakwah, di jalanan kita bisa dakwah, di parkiran kita bisa dakwah, di rumah kita bisa dakwah, dimanapun kita bisa dakwah. Sadar apa yang dilakukan itu adalah sebuah kesalahan, tapi karena memang ini adalah tuntutan hidup, kalau nggak begini nanti saya nggak punya uang, dunia saya akan melarat. Dia sadar itu. Orang seperti ini, kata Imam Al-Ghazali, berada di ambang kehancuran. Kalau dia sadar, kemudian dia bertaubat kepada Allah, semoga Allah menghusnul khotimahkannya. Gitu. Kalau sepanjang hidupnya dakwah hanya dijadikan sebagai alat untuk mengeruk dunia sebanyak-banyaknya, dikhawatirkan khifa su'ul khatimah, dikhawatirkan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Lihat bagaimana perjuangan para pendahulu-pendahulu kita. Bagaimana perjuangan para pendahulu-pendahulu kita. Makanya saat ini kalau mondokin anak di pesantren, jangan pernah punya cita-cita mondok engko dadi kiai, salah itu. Mondok biar jadi kiai, jangan, salah itu. Mondok itu bukan untuk jadi kiai, jadi orang yang manfaat mondok itu. Nah, kurikulum yang ada di kita ini saat ini memang semrawut ya. Kalau kita bahas tentang itu panjang ya. Manusia ini memiliki banyak dimensi di dalam dirinya. Ada dimensi ilmu, ada dimensi budaya, ada dimensi agama. Karena dari awal kita udah dicekokin yang mondok itu nanti jadi kiai, yang hijrah itu nanti bisa ceramah, akhirnya baru hafal satu ayat, satu hadis, udah pengennya ceramah saja. Orang kalau, maaf, pemahaman keagamaannya itu masih sempit, gampang sekali memvonis orang lain itu. Dengan kalimat salah, dengan kalimat sesat, dengan kalimat bid'ah, khurafat, syirik. Nah, ini yang bahaya, ini bahaya. Nah, memang kita sudah berada di bibir yaumil qiyamah, di penghujung ini. Orang-orang yang alim itu udah diangkat sama Allah ya. Salah satu di antara ditariknya ilmu itu biqabdil ulama, dengan diwafatkan para ulama. Kalau ulamanya yang benar-benar ulama udah nggak ada, akhirnya orang yang baru separuh belajar agama memaksakan diri untuk masuk di dalam wilayah keulamaan. Sehingga dia mudah sekali memberikan fatwa, sementara fatwanya tidak didasari oleh ilmu, hanya belajar terjemahan. Entah ini ulama-ulama yang dalam perspektif Al-Quran atau ulama dalam perspektif Indonesia, majelis ulama itu loh. Karena kita lihat di majelis ulama sendiri banyak orang-orang yang tidak memiliki background keagamaan itu. Ini yang kedua. Yang ketiga yang paling bahaya ini. Yang ketiga itu yang disebut dengan al-maghrurin. Orang yang sudah tertipu. Siapa? Punya pesantren, punya jamaahnya ribuan, pinter baca kitabnya. Kalau ceramah itu bisa mensihir semua pendengar-pendengar itu. Tapi terselubung dalam hatinya akan rakusnya dia terhadap dunia. Dia jual ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi hanya untuk memperkaya dirinya. Dia tak peduli siapa yang mengundang dia. Yang penting dia diundang
ada tarif di dalamnya. Begitu diingatkan, apa jawabannya? Antum siapa? Ini punya tempat yang mulia di sisi Allah. Fahadza minal maghrurin. Orang tersebut masuk dalam kategori adalah orang yang tertipu daya oleh tipuan-tipuan setan. Ngeri, Pak. Ngeri, bahaya itu. Makanya biasa-biasa saja. Kita bisa kayak begini, ini udah kehendak Allah, kersane Gusti Allah gitu loh. Jadi nggak ada rasa ujub di dalam diri kita. Kita bisa berjamaah sholat subuh kayak begini, sementara sebagian teman-teman kita masih tidur. Itu bukan karena kemampuan kita, karena Allah memampukan kita untuk bisa sholat berjamaah di sini. Kembalikan semuanya ke Allah. Kita bisa sedekah dengan harta kita. Itu bukan kehendak kita, tapi Allah gerakkan hati kita untuk mengeluarkan harta yang Allah titipkan kepada kita di jalannya, gitu loh. Jangan sampai kita merasa diri kita sudah banyak melakukan kebaikan, sementara di sisi Allah nol. Nah ini kalau kita belajar hati ya kayak gitu. Siap salah. Potensi itu banyak terjadi pada saya. Merasa diri saya udah bisa melakukan perubahan, begini, begitu, dan sebagainya. Ini perangkap setan. Itu ya. Ini yang pertama, tauhidul i'timad. Yang kedua, pelajaran yang kita bisa ambil dari hikmah yang pertama daripada kitab Al-Hikam adalah tauhidur raja. Tauhidnya harapan. Harapan kita cuma Allah, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Kalaupun kemudian kita diberikan ini dan itu sebagainya, itu adalah bonus. Coba deh, kalau pengharapan kita hanya Allah, nggak akan pernah ada rasa capek kita. Jangan pernah kita kepedean. Kita sholat ini biar Allah itu seneng, biar Allah itu martabatnya, derajatnya tambah tinggi. Enggak kemudian kita enggak sholat semuanya, jabatan Allah sebagai Tuhan lengser. Enggak kok. Cuma kenyataannya kita menganggap bahwa sholat ini adalah paksaan, bukan kenikmatan ya. Ngaji ini kita anggap paksaan, bukan kenikmatan. Kan gini, contoh kalau di kampung, saya orang Cina asli Pak. Di kampung, kalau ngadain acara rowahan, selamatan lah ya, selamatan. Biasanya pulang itu dikasih berkat ya, sembako itu, sembako. Nah, saya mau tanya bapak-bapak, tahlilan biasanya, adanya sembako apa disebabkan karena adanya tahlilan, atau adanya sembako memang sudah ada sebelum adanya tahlilan? Gimana Pak? Gimana Pak? Tahlilan dulu tiba-tiba baru muncul sembako, atau memang sembakonya sudah ada disiapkan sebelum tahlilan itu terjadi? Mana yang ada? Gimana? Ada dulu itu sembako, tentengan, paham nggak? Berkat itu udah ada. Enggak kemudian tahlilan dulu baru ada sembako, enggak. Yang namanya sembako seminggu atau sebulan sebelum acara hari H itu udah disiapin. Jangan menganggap wah ini saya tahlilan dapat sembako. Bukan, artinya begini, saya ingin menyampaikan, bukan kemudian ketika kita sholat kemudian ada surga, enggak. Surga udah ada disiapin sama Allah. Allah kesian sama kita.
Bukan karena Allah punya kepentingan di dalam ibadah sholatnya kita, bukan. Kesian sama kita. Oh yo, kanggo anu hamba-hambaku sing nurut, wis tak siapno go. Sama dengan kita punya kakek nih, kita main ke rumah kakek kita atau kita main ke rumah orang tua kita. Apa kata orang tua kita? Jangan pulang sebelum makan dulu. Makan dulu, makan. Udah makan, makan dulu. Bukan berarti orang tua kita yang maksa kita untuk makan, beliau tidak bisa menghabiskan makanannya. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Kesian, sayang sama kita. Ayo makan dulu, makan. Kalau perlu bawa makanannya ke rumah. Ayo salat. Ini ada surga udah disiapin. Bukan Allah butuh ibadah kita, bukan. Allah sayang sama kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah hanya orang yang datang ke acara tersebut yang dapat bingkisan? Enggak. Nyatanya orang yang nggak datang pun dianterin sama yang punya acara. Semalam bisa ada acara, ini ada bingkisan. Padahal nggak datang loh. Jangan menganggap kita kayak begini lantaran usaha kita. Ini yang tadi saya sebut. Jangan menyandarkan kesuksesan pada amal kita. Pengono. Saya udah zikir ribuan kali, kok nggak berubah-berubah? Berarti sandaran kita kepada zikir kita. Saya udah sedekah banyak sekali, setiap hari saya sedekah sesuai yang dianjurkan oleh Pak Ustadz, pagi sedekah, sore sedekah. Kok nggak bertambah-tambah? Karena sandaran kita dengan sedekah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, roja, harapan kita hanya Allah. Ketika kita memberikan kebaikan kepada orang lain, jangan pernah berharap kebaikan itu akan dibalas oleh orang itu. Seringkali kita kepleset, ya. Padahal saya baik banget sama dia, tapi balasannya kayak begini dari dia. Ya karena kita berharapnya dari orang yang kita melakukan kebaikan. Tauhidur rojanya ini udah bermasalah. Tauhidur rojanya sudah bermasalah. Udah melakukan kebaikan mau nggak usah pakai kita lihat siapa yang kita hadepin. Ya. Kalaupun kemudian dia membalas dengan keburukan, nggak ada urusannya sama kita. Tuh harapan kita hanya Allah, roja kita hanya Allah. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil dari hikmah ini adalah tauhidul amal. Tauhidul amal, mentauhidkan amal kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, ini kenapa di dalam kitab Al-Hikam di awalnya tidak sama seperti kitab-kitab yang lain ada bismillahnya. Di Hikam tidak ada karena hikmah, ya, min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja'an da wujudi zalal. Ini adalah kandungan yang ada di dalam bismillahirrahmanirrahim. Ya, apapun gerak-gerik kita, ucapan kita dan lain sebagainya, semua sandarannya adalah Allah. Kalaupun akhirnya kita menemukan kegagalan, oh ada hikmah di balik itu, gitu loh. Nih antara satu hikmah dengan hikmah-hikmah yang lain ini saling berkaitan. Nanti lain waktu kita masuk kepada hikmah yang kedua. Apa? Wah luar biasa hikmah yang kedua tuh. Sehingga kita bisa menjalani kehidupan itu dengan enjoy gitu loh. Karena hidup ini diciptakan sama Allah untuk kita bisa enjoy. Ibadahnya enjoy gitu loh. Hidupnya enjoy. Karena cuma sekali di dunia ini. Ya, ntar kita masuk fase berikutnya adalah fase kuburan. Jangan hidup diisi dengan susah terus, nangis terus, dibikin enjoy hidup itu. Ya udah ada aturan-aturan mainnya dan Allah sudah memberikan silabus itu. Tinggal bagaimana kita menyikapi hidup ini. Mau enak kita syukurin, yang nggak enak kita sabar. Asik kan kayak gitu. Ya, ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, barangkali ada hal yang perlu kita diskusikan atau ditanyakan. Ya, silakan kepada jamaah sekalian. Habib, marhaban. Samihuni. Fadhal. Ada yang mau ditanyakan?
Izin anda minum ya. Habibi, endakum soal? Ada pertanyaan nih? Yang penting Habib sehat, insyaallah. Yang lain ada pertanyaan? Nggak Uno? Alhamdulillah ya. Kalau ada pertanyaan kita cukupkan sampai sini aja ya. Ya. Mari sama-sama kita baca Ummul Quran suratul Fatihah buat saudara-saudara kita yang saat ini di Palestina. Dahsyat beliau-beliau itu. Mereka-mereka ini lagi dihajar habis-habisan apa? Adullah la'natullah alaihim. Ya. Mudah-mudahan Allah porak-porandakan orang-orang Israel, Zionis, Yahudi. Ya, Allah berikan kesabaran kepada saudara-saudara kita di Palestina. Berikan kekuatan kepada mereka semuanya. Ini jangan sampai terjadi di negeri kita Indonesia ada pertikaian kayak begitu. Kalau sampai ada pertikaian negeri kita, nggak enak kita ngaji, nggak nyaman. Takut ada bom nyasar gitu loh. Makanya negara kita yang udah aman kayak begini jangan dibikin kacau ya. Jangan dibikin kacau. Ikutin orang-orang yang ajakannya itu penuh dengan kedamaian. Bukan orang-orang yang ketika bicara akhirnya yang muncul adalah dendam dan permusuhan. Fatihah biniyatil qabul min kulli sul wa nailu khairi kulli ma'mul wa wali'an 'an lagul fudul jali wa li kulli khair dafi 'al kulli syarr lana wa li ikhwanina fi Palestin sallimhum ya Allah sallimhum ya Allah sallimhum ya Allah. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي amin. Mari sama-sama kajian kita pada pagi hari ini kita tutup dengan kita membaca istighfar 3 kali, lalu kita lanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.